tanah Pasundan, Jawa Barat, hidup seorang raja bernama Prabu Tapaang. Sang raja mempunyai seorang putra dan seorang putri yang bernama Purbararang dan adiknya Purbasari. Suatu hari, raja memutuskan untuk menunjuk Purbasari menjadi ratu. Keputusan itu membuat Purbararang marah, muncullah rasa dengki dalam hati Purbararang. Adegan 1. Di tanah Pasundan dalam keadaan ricuh akibat raja yang menunjuk Purbasari menjadi ratu. Sedangkan raja memiliki anak laki-laki sulung yang bisa diangkat menjadi raja. Purbararang marah mengakibatkan kerajaan menjadi ricuh. Mau tahu kelanjutannya? Saksikan di Ofra Van Java. Besok saya akan mengumumkan suatu hal penting yang akan berdampak besar bagi kerajaan ini mengenai pergantian kedudukan yang akan menggantikan saya sebagai raja. Sudah pasti aku yang akan menjadi raja selanjutnya. Aku akan mendapatkan kabar baik besok. Adegan 2. Panggung menggambarkan keesokan harinya. Ayo semua kumpul, raja akan mengumumkan siapa raja selanjutnya. Jadi, sesuai dengan apa yang saya katakan, saya akan mengumumkan siapa yang pantas menjadi raja selanjutnya untuk menggantikan posisi saya. Aku percaya ayah akan memilih diriku. Saya memilih Purbasari menjadi ratu selanjutnya yang akan menggantikan posisi saya. Ayah, aku putra sulungmu. Kenapa engkau tidak memilih aku sebagai raja selanjutnya? Apa kamu tahu kenapa aku tidak memilih dirimu? Ayah, kenapa engkau memilih diriku? Karena kamu lebih pantas menjadi ratu dibandingkan oleh kakakmu. Apa aku tidak pantas menjadi raja, ayah? Karena kamu memiliki kelainan Purbararang. Apa hanya karena itu ayah tidak memilih diriku? Ya, benar, karena itu dapat berdampak besar bagi kerajaan. Adegan 3. Purbararang yang marah pun mencari ide untuk menggeserkan kedudukan putri Purbasari. Dia menjalankan idenya dengan jahat kepada Purbasari. Muncullah rasa dengki dalam hati Purbararang. Ia berniat mencelakakan Purbasari. Ia pun pergi menemui seorang penyihir. Penyihir itu memantrai Purbasari sehingga wajah dan sekujur tubuhnya menjadi bintik-bintik hitam. Penyihir, bantu aku sekarang. Apa yang perlu aku bantu, hai pangeran? Bantu aku mengutuk adikku. Kutuk dia agar tidak menjadi ratu. Baiklah pangeran, saya akan mengutuk adikmu sesuai apa keinginanmu. Raja pun akhirnya terpaksa mengusir Purbasari dari istana ke hutan belantara. Selama di hutan, Purbasari berteman dengan hewan. Di antara hewan tersebut ada kera yang berbulu hitam yang misterius. Purbasari menamai kera itu Lutung Kasarung. Lutung Kasarung dengan setia menghibur Purbasari setiap hari. Ia memberikan bunga-bunga yang indah dan buah-buahan yang lezat untuk Purbasari. Carilah di Google. Kenapa kamu terlihat murung sekali? Aku sebenarnya diusir dari kerajaan oleh ayahku Kenapa kamu diusir dari tanah? karena kakakku mengutukku. Ya udah, jangan kamu pikirin. Aku cari buah-buahan dulu ya. Tidak ada buah di sekitar sini, tapi aku memiliki bunga untukmu. Terima kasih, tapi maaf sebelumnya, siapa namamu? Aku tidak memiliki nama. Apa boleh aku memberimu nama? Tentu dengan senang hati. Aku beri nama Lutung Kasarung. Adegan 4. Saat bulan purnama, Lutung Kasarung menyuruh Purbasari untuk mandi di telaga. Purbasari pun menuruti permintaan Lutung Kasarung. Saat ia mandi, sesuatu pun terjadi. Kulitnya menjadi bersih seperti semula. Purbasari sangat terkejut dan gembira ketika melihat dirinya berkaca di telaga. Sementara di istana, Purbararang memutuskan untuk melihatkan kondisi adiknya di hutan bersama pengawal. Purbararang pun tidak percaya bahwa melihat adiknya kembali seperti semula. Purbararang pun marah. Kutukanmu memang telah punah. Tapi seorang ratu harus mempunyai suami yang tampan. Calon istriku cantik. Mana calon suamimu? Jadi, monyet ini tunanganmu?
Mana ada ratu punya suami seekor monyet? Pada saat itu juga Lutung Kasarung bersemedi. Terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pangeran yang berwajah tampan. Semua terkejut melihat kejadian itu. Purbararang akhirnya mengakui kesalahannya selama ini. Ia mohon maaf kepada adiknya agar tidak dihukum. Purbasari yang baik hati memaafkan kakaknya. Setelah kejadian itu, mereka semua kembali ke istana. Purbasari menjadi seorang ratu yang dinampingi oleh seorang pangeran tampan. Maafkan aku, Purbasari. Aku telah melakukan perbuatan yang tidak pantas terhadapmu. Aku benar-benar merasa bersalah telah melakukan perbuatan itu terhadapmu. Maafkan aku, Purbasari. Pesan moral dari cerpen Rakyat Nusantara ini adalah jadilah anak yang baik hati, anak yang selalu dilindungi oleh Tuhan dan doa-doanya akan selalu dikabulkan. Jangan jadi anak yang dengki dan suka mencelakai orang lain, sebab Tuhan membenci anak yang dengki.